Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Anak-anak kelas 6C min 1 Tulungagung. Semoga anak-anakku semuanya selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ingat anak-anakku, anak-anak harus selalu menjaga protokol kesehatan sebagai upaya kita agar anak-anak tetap sehat dan semangat ya anak-anakku. Baiklah anak-anakku, pada pertemuan kali ini Bu Muna akan membawa materi matematika terhadap anak-anakku semuanya. Pada dasarnya pertemuan kali ini seharusnya yang kita bahas adalah operasi hitung bilangan pecahan. Tapi Bu Muna akan mengulang kembali dulu tentang bilangan pecahan terhadap anak-anak, agar nanti ketika kita memasuki materi operasi hitung bilangan pecahan, anak-anak sudah kembali mengingat pelajaran yang telah lalu. Baiklah anak-anakku semuanya, marilah kita mulai bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Apakah yang dimaksud dengan bilangan pecahan? Bilangan pecahan merupakan bentuk yang lain suatu bilangan pada ilmu matematika yang dinyatakan menjadi A per B. Jadi bentuk bilangan pecahan ini adalah A per B, yang mana A ini disebut pembilang dan B disebut penyebut. Jadi terdiri dari pembilang dan penyebut. A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. Contoh pecahan. Misalkan anak-anak, ini sebuah lingkaran, kita bagi dua, 1, 2, maka 2 ini kita letakkan di bawah yang disebut sebagai penyebut. Kalau kita menyebutkan yang bagian putih itu berapa? Ini 1, kita tulis di sini, jumlah keseluruhan adalah 2, berarti bagian yang putih ini adalah 1 per 2. Ataupun yang ditanyakan yang merah, bagian yang merah ini berarti ya yang merahnya 1, jumlah keseluruhannya 2, berarti 1 per 2. Ini disebut pecahan. Yang kedua, misalkan sebuah lingkaran ini kita bagi 4, 1, 2, 3, 4. Kalau kita mau menyebutkan bagian yang putih ini adalah 1 dari 4 bagian, berarti 1 per 4. Kalau misalkan sebuah lingkaran ini kita bagi 3, 1, 2, 3, maka penyebutnya 3. Kalau kita menyatakan bagian yang putih, berarti yang putih ini 1, 1 per 3. Kalau lingkaran ini kita bagi 4, 1, 2, 3, 4, dan kita mau menyatakan bagian yang kuning, 1, 2, 3, 4. Yang kuning ini berapa? 1, 2, 3. Maka 3 per 4. Anak-anakku semuanya ya, bilang pecahan ini misalkan 1, 2. Keseluruhan ini adalah 1. Jadi 2 per 2 itu artinya 2 dibagi 2 sama dengan 1. Misalkan ini kita bagi 4, 1, 2, 3, 4. Kalau ini keseluruhan itu adalah 1. 1 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1. Jadi seperti itu ya anak-anak. 1, 2, 3. 3 per 3 sama dengan 1. Lanjut. Yang pertama pecahan biasa. Seperti yang dicontohkan tadi, namanya pecahan biasa. Ini merupakan bentuk pecahan yang mana nilai penyebut lebih besar dari pembilang. Jadi penyebutnya, jadi tadi A per B. A ini pembilang, B ini adalah penyebut. Kalau pecahan biasa itu B
atau penyebutnya itu lebih besar daripada A atau pembilangnya. Contoh 2/3. 2 ini pembilang, 3 ini penyebut. Penyebutnya lebih besar. 3/4. 3 ini pembilang, 4-nya penyebut. 5/8. 5 ini namanya pembilang, 8 ini namanya penyebut. 2/25. 2 ini pembilang, 25 adalah penyebut. Dan yang model seperti ini disebut pecahan biasa. Yang kedua, pecahan campuran. Bilangan ini adalah suatu jenis bilangan pecahan yang mana terdiri dari bilangan bulat serta pecahan. Jadi ada yang bulat, ada yang pecahan. Bilangan ini bisa berbentuk C A per B, dengan C adalah bilangan bulat, lalu A per B adalah pecahannya. Contoh bilangannya. Pecahan campuran 1/4. 1 adalah bilangan bulat, sedangkan 1/4 adalah bagian pecahannya. 2/3/4, dengan 2 adalah bilangan bulat, sedangkan 3/4 adalah bagian pecahannya. Jadi ada yang bulat, ada yang pecah, maka disebut pecahan campuran. Misalkan bagaimana cara mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa. Misalkan ada pecahan campuran 2/4/3, yang bulat itu 2, yang pecah 4/3. Mau kita jadikan pecahan biasa. Caranya bagaimana? Ya, 2 kita kalikan 3, dapatnya 6 ditambah 4 sama dengan 10. 10/3. Jadi penyebutnya tetap, tinggal geser saja. Jadi 2 kali 3 sama dengan 6, ditambah 4 sama dengan 10. 10/3. Ini sudah menjadi pecahan biasa tadi, yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Contoh yang kedua, pecahan campuran yang kedua, 3/1/4. Cara menjadikan pecahan biasa, 3 kali 4 sama dengan 12, ditambah 1 sama dengan 13. 13/4. Sekarang sebaliknya, cara mengubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Misalkan contoh soalnya 7/2. 7/2 artinya apa? 7 dibagi 2. Per ini bisa berarti bagi. 7/2 artinya 7 dibagi 2, dapatnya 3, sisanya 1. Sehingga 7/2 itu kalau mau dijadikan pecahan campuran, ya 7 dibagi 2 dapatnya 3. 3 kita tulis di sini, sisanya 1. 1 kita tulis di sini per 2, penyebutnya geser ke sini. Jadi 7/2 itu kalau kita jadikan pecahan campuran 3/1/2. Contoh yang kedua, 10/4 sama dengan 10 dibagi 4. 10 dibagi 4 itu dapat 2, sisa 2. Sehingga 10/4, 10 dibagi 4 itu dapatnya 2. Ini sisanya 2 kita tulis di sini per 4, sama dengan 2-nya tetap, yang 2/4 kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Dengan membagi bilangan yang sama. 2 bagi 2 dapatnya 1, 4 bagi 2 dapatnya 2. Jadi 22/4 itu sama dengan 21/2. Contoh lagi, 17/4 sama dengan 17 dibagi 4, sama dengan 4, sisanya 1. Sehingga 17/4 itu sama dengan 41/4. 24/5
Artinya 24 dibagi 5 dapatnya 4, sisanya 4, sehingga 24/5 sama dengan 4/5. Lanjutkan. Tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan yang memiliki nilai sama dengan pecahan lain. Cara mencari atau menentukan pecahan yang senilai dapat dilakukan dengan mengalihkan dan atau membagi bilangan yang sama. Misalkan 6/9 sama dengan 2/3. Caranya bagaimana? Kita bagi dengan bilangan yang sama dapat membagi 6, juga dapat membagi 9. 6 kita bagi 3 dapatnya 2, 9 kita bagi 3 dapatnya 3. Jadi 6/9 itu sama dengan 2/3. Contoh lagi, kalau yang ini kita dengan membagi, kalau yang ini kita dengan mengalihkan. 1/3 itu sama dengan 1 kali 3 dapatnya 3, 3 kali 3 dapatnya 6. Jadi 1/3 itu sama dengan 3/6. Dan tidak harus dibagi 3 atau tidak harus dikalikan 3 loh anak-anak. Karena apa? Ini kebetulan contohnya dengan bilangan 3. Contoh pecahan senilai yang lain. 1/2 itu sama dengan 2/4. 1/2 itu sama dengan 3/6. 1/2 itu sama dengan 4/8. 1/2 itu sama dengan 5/10. Bagaimana caranya? 1 kita kalikan 2 dapatnya 2, 2 kita kalikan 2 dapatnya 4. Sehingga 1/2 itu sama dengan 2/4. Kalau ini kok 3/6? Ya, 1 kalikan 3 dapatnya 3, 2 kalikan 3 dapatnya 6. Sehingga 1/2 itu sama dengan 3/6. 1/2 kali 1 kalikan 4 dapatnya 4, 2 kalikan 4 dapatnya 8. Yang jelas, angka untuk mengalihkan 1/2 ini adalah angka yang sama. Misalkan 1 dikalikan 4, 2 juga harus dikalikan 4. Misalkan 1 dikalikan 5, 2 juga harus dikalikan 5. Dan seterusnya, bawahnya juga demikian. 3/7, misalkan 3 dikalikan 2 dapatnya 6, ya 7 harus dikalikan 2 juga dapatnya 14. Sehingga 3/7 itu sama dengan 6/14, sama dengan 9/21, 12/28, 15/35. Misalkan 12/28 mau kita sederhanakan menjadi 3/7. Bagaimana caranya? Ya, misalkan 12 kita bagi 4 dapatnya 3, 28 kita bagi 4 dapatnya 7. Jadi kembali lagi 12/28 itu sama dengan 3/7. Misalkan yang ini 2/5 itu sama dengan 10/25. Mau kita kembalikan menjadi 2/5. Ini tadi 2 dikali 5 dapat 10, 5 kali 5 dapat 25. Kalau kita mau mengembalikan ya kita bagi dengan bilangan yang kita gunakan untuk mengalihkan tadi. 10 dibagi 5 dapatnya 2, 25 kita bagi 5 dapatnya 5. Jadi kembali lagi menjadi bentuk yang paling sederhana. Seperti ini, 15/20. Jadi 3/4 itu sama dengan 15/20. 15 kita bagi 5 dapatnya 3, 20 kita bagi 5 dapatnya 4. Jadi 15/20 itu sama dengan 3/4. Itu namanya pecahan senilai. Jadi antara 3/4 dengan 15/20 itu nilainya sama. Lanjut, tentang pecahan desimal. Pecahan ini adalah bentuk nilai pecahan dengan penyebut 10,
100, 1000, 10.000, 100.000, 1 juta, dan seterusnya. Contoh pecahan desimal 0,250. Kalau kita jadikan pecahan biasa, itu artinya adalah 250 per 1000. Kenapa per 1000? Karena di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3 per 1000. Kalau di belakang koma ada 2 angka, berarti ya per 100. Kalau di belakang koma ada 1 angka, berarti ya per 10. Kalau ini kita sederhanakan 250 per 1000, kita sederhanakan ya kita bagi dengan bilangan yang sama. Sebetulnya membaginya dengan FPB-nya. FPB antara 250 dan 1000 adalah 250, maka 250 kita bagi 250 dapatnya 1, 1000 kita bagi 250 dapatnya 4. Jadi 0,250 itu sama dengan 1 per 4 kalau pecahan biasanya. Contoh lagi, 0,375. Di belakang koma ada 3 angka, 1, 2, 3, berarti per 1000. 375 per 1000. 375 kita bagi 125 dapatnya 3, 1000 kita bagi 125 dapatnya 8. Jadi 0,375 itu sama dengan 3 per 8. Seperti itu contohnya, dan seterusnya. Cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal. Misalkan 2 per 5 pecahan biasanya mau kita ubah menjadi pecahan desimal. Tadi kan pecahan desimal itu kan penyebutnya per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000, per 1 juta, dan seterusnya. Karena ini 2 per 5 yang paling dekat dengan per 10, maka ya kita kalikan sehingga 5 ini menjadi 10. Kita kalikan 2. 5 kali 2 dapatnya 10, maka yang pembilangnya juga harus dikalikan 2. Kalau penyebutnya dikalikan 2, maka pembilang juga harus dikalikan 2. 2 kali 2 dapatnya 4 per 10. Per 10 ini berarti di belakang koma nanti 1 angka. Angka 4-nya kita tulis dulu, terus kita kasih koma depannya, kasih 0 di depan koma, 0,4. Jadi di belakang koma 1 angka itu per 10 4, jadi 0,4 itu sama dengan 4 per 10. Atau dengan cara yang kedua, 2 per 5 itu kan artinya 2 dibagi 5. 2 per 5, 2 dibagi 5. Kita menggunakan cara ini. 2 kita tulis 2 dibagi 5. Karena 2 tidak mungkin dibagi 5, maka kita tambah 01 di sini ada 0. Karena ini kita tambah 01, maka di sini harus ada 0, menjadi angka 20. 20 dibagi 5 dapatnya 4. Jadi atau 5 kali berapa dapat 20? 5 kali 4. Kita tulis angka 4 di sini. 4 kali 5 20, kita tulis di sini 20 kurangi 20 dapatnya 0. Berarti selesai. 2 per 5, 2 dibagi 5 itu sama dengan 0,4. Kalau sudah begini, ini secara otomatis sudah menjadi pecahan desimal. Lanjut. Setelah pecahan desimal, anak-anak harus juga mengenal namanya persen, artinya per 100. Lambangnya seperti ini. 5% sama dengan 5 per 100. 7% sama dengan 7 per 100. 10% sama dengan 10 per 100. 5 per 100 ini kalau kita jadikan desimal, di belakang koma ada 2 angka.
Jadi 0,05 itu artinya 5/100. Seperti 7/100 ini kalau kita jadikan desimal ya 0,07. Kalau 10/100, 10%, 10/100 kalau kita jadikan desimal sama dengan 0,10. Lanjutkan. Cara mengubah pecahan biasa menjadi persen. Misalkan pecahan biasanya 1/4. Ingat tadi persen itu artinya per 100. Maka angka 4 ini harus menjadi 100 kalau mau kita ubah menjadi persen. Jadi pecahan biasa 1/4 kalau mau kita jadikan persen, maka angka 4 ini ya harus menjadi 100. Cara menjadi 100 bagaimana? 4 ini kita kalikan 25. 4 kali 25 sama dengan 100. 1 kalau ini 4 ini kita kalikan 25, maka 1 juga harus dikalikan 25. 1 dikalikan 25 sama dengan 25. Sehingga 1/4 ini menjadi 25/100. 25/100 ini berarti sama artinya dengan 25%, karena persen tadi artinya kan per 100. 25/100 sama dengan 25%. Misalkan pecahan biasanya 8/10, mau kita jadikan persen bagaimana? Ya 10-nya ini kita harus kalikan dengan bilangan sehingga menghasilkan 100. Kita kalikan berapa? 10 bisa menjadi 100, ya kita kalikan 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Ketika 10 ini dikalikan 10, maka pembilangnya juga harus dikalikan 10. 8 kali 10 sama dengan 80, sehingga didapat 8/10 sama dengan 80/100. Kalau kita tulis dalam bentuk persen menjadi 80%. Contoh yang kedua, cara menjadikan pecahan biasa menjadi persen. Kalau yang tadi penyebutnya kan bisa kita kalikan sehingga menjadi 100. Kalau ini penyebutnya tidak bisa dikalikan menjadi 100, bagaimana caranya? Caranya misalkan 2/3 pecahan biasa mau kita jadikan persen, kalikan dengan 100%. 2/3 dikali 100% sama dengan 2 kali 100, dapatnya 200, 3-nya tetap berada di sini. Jadi 2/3 kalikan dengan 100%, 2 kali 100 dapatnya 200, 3-nya tetap berada di sini, menjadi 200/3%. Sehingga 200/3 artinya kan 200 dibagi 3. 200 dibagi 3 dapatnya 66, sisa 2/3. Sehingga 2/3 ini kalau dijadikan persen menjadi 66 2/3%. Contoh yang kedua, 9/40 mau kita jadikan persen, ya 9/40 kali 100% menjadi 9 kali 100 sama dengan 900/40. 900 dibagi 40 dapatnya 22, 1/2% atau 22,5%. Terima kasih, semoga yang Bu Muna jelaskan tadi bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kalau belum mengerti bisa video call dengan Bu Muna, mana yang belum bisa dimengerti akan Bu Muna jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.